Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan membaca kitab Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah. Pelajaran penting untuk umat Islam. Dan pelajaran yang pertama adalah tafsir suratil Fatihah wa qisaris suwar. Tafsir surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca tafsir surat Az-Zalzalah. Sekarang kita ingin membaca tafsir surat Al-Adiyat. Tafsir surat Al-Adiyat. Sebelum kita baca tafsir surat Al-Adiyat, maka ada beberapa hal yang berkaitan dengan surat Al-Adiyat agar kita bisa memahaminya. Yang pertama adalah nama surat. Nama suratnya adalah Al-Adiyat. Nama suratnya adalah Al-Adiyat. Dan kenapa dinamakan surat ini dengan nama surat Al-Adiyat? Liftitahiha, karena surat ini diawali dengan ayat Wal Adiyat. Jadi dibuka dengan ayat Wal Adiyat, makanya dinamakan sebagai surat Al-Adiyat. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Fayruz Abadi di dalam kitab Basair Dzawit Tamyiz. Kemudian di beberapa kitab tafsir nama suratnya bukan Al-Adiyat tetapi pakai Wal Adiyat. Di dalam beberapa kitab tafsir nama suratnya bukan pakai nama suratnya pakai Wal Adiyat. Hal ini disebutkan di dalam kitab Tafsir Ibnu Ashur. Tafsir Ibnu Ashur. Kemudian surat Al-Adiyat adalah surat Makkiyah. Surat Al-Adiyat adalah surat Makkiyah, artinya turun ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum berhijrah ke kota Madinah. Belum berhijrah ke kota Madinah. Kemudian, dan ini pendapat jumhur sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ashur dalam kitabnya Tafsir Ibnu Ashur. Ini pendapat jumhur. Dan juga ada yang mengatakan bahwa surat Al-Adiyat adalah Madaniyah. Madaniyah artinya surat yang diturunkan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Dan ini dikatakan oleh As-Suyuti rahimahullah di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Kemudian apa maksud dan kandungan yang ada di dalam surat Al-Adiyat? Yang pertama adalah penjelasan tentang sifat tabiat manusia. Penjelasan tentang sifat tabiat manusia. Nanti sifat tabiatnya kita akan sebutkan. Yang kedua adalah perintah untuk memperbanyak amal saleh. Kandungan yang kedua di dalam surat Al-Adiyat adalah perintah untuk memperbanyak amal saleh. Kemudian kandungan yang ketiga adalah agungnya perkara jihad dan orang-orang yang berjihad. Agungnya perkara jihad dan orang-orang yang berjihad. Karena di dalam
ayat ini atau dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah, dan tidaklah bersumpah kecuali ingin menekankan pembicaraan. Sumpah itu diucapkan karena ingin menekankan pembicaraan. Makanya ketika Allah berfirman wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a, itu semua berkaitan dengan kuda tunggangan saat orang berjihad, maka kadang-kadang kakinya mengeluarkan api karena dipacu kaki kudanya agar bisa berjihad. Ini menunjukkan bahwa agungnya perkara jihad dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah peringatan dan nasihat untuk manusia bahwa setelah kehidupan dunia ada hisab. Peringatan dan nasihat manusia bahwa setelah kehidupan dunia ada hisab. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan surat Al-Adiyat. Sekarang kita baca tafsiran dari surat Al-Adiyat dari syarah buku ini, syarah Ad-Durus Al-Muhimmah li'amatil ummah, pelajaran penting untuk umat Islam, yang ditulis oleh Fadilat Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullahu taala. Beliau berkata, hadhihi surah al-'azimah suratul 'adiyat fiha qasamun min Allah tabaraka wa ta'ala bihadhihi al-makhluqat wallahu 'azza wa jalla yuqsimu bima syaa min makhluqatihi wa iqsamu Allah ta'ala bihadhihi al-makhluqat fihi tashrifun laha wa amma al-makhluq fala yajuzu lahu an yuqsima illa billah liqauli an-nabi sallallahu alaihi wasallam man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man halafa bighairillah faqad asyrak. Artinya, demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah, lalu kuda yang memercikkan api dengan pukulan kukunya, lalu kuda yang menyerang pada waktu pagi, lalu menerbangkan debu, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Surat yang agung ini yaitu surat Al-Adiyat. Tadi kita katakan ada Al-Adiyat atau Wal-Adiyat. Itu ada khilaf di antara para ulama. Di dalamnya terdapat sumpah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan makhluk-makhluk ini, yaitu Allah bersumpah demi kuda, ya, demi kuda. Dan Allah Azza wa Jalla berhak bersumpah dengan apa saja yang Dia kehendaki dari makhluk-makhluknya. Nah, ini kekhususan bagi Allah. Allah berhak bersumpah dengan makhluk-makhluknya, seperti misalkan wal asri, demi masa, wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan sinar paginya, wal laili idza yaghsha, demi malam jika sudah meliputi. Ini Allah Subhanahu wa taala sedang bersumpah dengan makhluk-makhluknya, dan itu hak Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berhak bersumpah dengan apa saja yang Allah kehendaki dari makhluknya. Dan ketika Allah menyebutkan makhluk-makhluknya sebagai sumpahnya, menunjukkan makhluk-makhluk tersebut adalah hal yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama mengatakan al-azim la yuqsimu illa bi'azim, yang artinya Allah yang maha agung tidak bersumpah kecuali dengan makhluk-makhluk yang agung-agung.
Jadi kalau Allah menyebutkan wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan demi sinarnya, menunjukkan bahwasanya matahari agung, merupakan tanda kekuasaan Allah. Sama dengan ini wal adiyati dhabha, yang artinya demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Ini menunjukkan bahwa kuda makhluk Allah dan di dalamnya terdapat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Atau kuda yang digunakan untuk berjihad adalah perkara yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Intinya Allah yang Maha Agung tidak bersumpah dengan makhluknya kecuali makhluk tersebut adalah makhluk yang merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya di sini disebutkan sumpah Allah dengan makhluk-makhluk ini menunjukkan pemuliaan terhadapnya. Nah, lihat, ketika Allah menyebutkan sumpah dengan makhluk-makhluk ini, berarti Allah sedang memuliakan makhluk-makhluk tersebut. Nah, adapun makhluk maka tidak boleh baginya bersumpah dengan kecuali dengan nama Allah. Nah, kita makhluk Allah tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang artinya barang siapa hendak bersumpah, hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah atau diam. Ya, jadi tidak boleh kita bersumpah dengan nama selain nama Allah. Bisa kita mengucapkan seperti ini, wallahi, demi Allah, billahi, tallahi. Itu adalah lafaz-lafaz, redaksi-redaksi sumpah, dan hanya boleh dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, billahi, tallahi. Tidak boleh kita bersumpah dengan nama selain Allah. Misalkan demi Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, itu enggak boleh. Demi ayah ibu saya, demi amanah yang saya emban, demi keturunan saya, demi tidak boleh. Anak-anak muda di zaman sekarang mengatakan demi apapun coba. Nah, ini kan enggak boleh itu. Ya. Itu tidak boleh karena bersumpah dengan nama Allah saja. Naam. Kemudian juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh ia telah kafir atau berbuat syirik. Kenapa bersumpah dengan nama selain Allah kesyirikan? Siapa yang bisa jawab? Agar ada interaktif sedikit. Kenapa bersumpah dengan nama Allah, dengan nama selain Allah kesyirikan? Apa pengertian kesyirikan? Apa password kesyirikan? Penyamaan. Ya. Kata kunci dari kesyirikan itu penyamaan. Bagaimana? Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Itu adalah kesyirikan. Kata kunci kesyirikan adalah pada taswiyah, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Nah, kita letakkan pada bersumpah dengan nama selain Allah, di mana letak penyamaannya? Siapa yang bisa jawab? Kita letakkan kasus bersumpah dengan nama selain Allah ada penyamaan, di mana letak penyamaan? Menyamakan makhluk dengan Allah. Bagus. Misalkan saya katakan demi Rasulullah, atau wan nabi, demi nabi, wa abi, demi bapakku. Ya, menyamakan makhluk-makhluk ini dengan Allah. Dalam perkara apa? Dalam perkara yang khusus milik Allah. Dalam hal ini apa perkara yang khusus milik Allah? Yaitu ibadah pengagungan. Karena yang namanya sumpah itu diucapkan menyebutkan
sesuatu yang diagungkan untuk menekankan, untuk mengagungkan yang diucapkan. Nah, ketika kita menyebutkan demi Rasulullah, berarti menyamakan Rasulullah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Apa itu? Pengagungan. Tidak boleh seseorang mengagungkan secara mutlak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situlah mengapa bersumpah dengan nama selain Allah adalah kesyirikan. Sudah paham ya? Coba diulangi. Mengapa bersumpah dengan nama Allah adalah kesyirikan? Nah, nampak? Coba. Karena siapa yang bisa jawab? Karena di dalamnya terjadi penyamaan. Penyamaan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Apa perkara khusus milik Allah? Pengagungan, ibadah pengagungan. Karena tidak boleh kita mengagungkan siapapun dengan pengagungan yang mutlak, yang penuh dengan ketundukan dan kecintaan, kecuali hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik. Kemudian penulis berkata, wal 'adiyati dhabha. Hadza qasamun minhu tabaraka ta'ala bil khailil muntaliqah adwan 'ala mutuniha al mujahidun fi sabilillah as-sabirun al muhtasibun al qasidun bi jihadihim i'la'a kalimatillah tabaraka wa ta'ala. Yang artinya firman Allah yang berbunyi wal 'adiyati dhabha. Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Ini adalah sumpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kuda-kuda yang melaju cepat. Di atas punggungnya terdapat para mujahid di jalan Allah. Orang-orang yang sabar. Ya, mujahid itu orang-orang yang sabar. Dan kesabaran jenis tinggi. Dan jihad adalah amalan paling tinggi dalam Islam. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa dzirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Puncak beramal dalam Islam adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Puncak kesabaran paling tinggi adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia mengorbankan nyawa, harta. Mengorbankan nyawa dan harta. Makanya disebut oleh pensyarah orang-orang yang sabar, berharap pahala dan bertujuan dengan jihad mereka untuk meninggikan kalimat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berjihad tidak akan manfaat kalau seandainya tidak berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjihad adalah amalan yang kalau salah niat maka dia pertama kali akan dipanggang di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. 3 amalan apabila salah niat akan dipanggang di dalam neraka pertama kali. Yang pertama yaitu alim. Yang kedua mujahid, yang ketiga dermawan. Alim, mujahid, dermawan. Seperti nama ya. Alim, mujahid, dermawan. Supaya mudah menghafalnya, ya, 3 orang ini yang pertama kali akan dibakar dalam neraka jahanam jika salah jihad. Si alim, si mujahid, si dermawan. Alim, mujahid, dermawan. Hadir alim, mujahid, dermawan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan di sini berharap pahala. Kemudian dan bertujuan dengan jihad mereka untuk meninggikan kalimat Allah SWT. Jihad dalam agama Islam bukan untuk membunuh. Ingat itu baik-baik. Jihad dalam agama Islam bukan untuk membunuh. Dan ini adalah bantahan atas orang-orang yang menuduh Islam agama keras. Agama dibangun di atas perang, pedang dan darah. Ini tuduhan yang tidak tepat, yang sangat salah besar. Yang salah besar.
Jihad tujuannya adalah li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam peperangan Rasulullah SAW sekitar 9 kali beliau berjihad langsung, bisa dihitung berapa banyak yang beliau bunuh dengan tangan beliau sendiri. Karena memang tujuan berjihad bukan untuk membunuh, tetapi memerdekakan manusia dari perbudakan kepada makhluk kepada membudakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan perang salib. Silakan baca sejarah perang salib 1, perang salib 2. Maka sangat mengerikan. Ya, saya ada buku yang saya terjemahkan dari dulu belum selesai. Judulnya Al-Intisar lin-Nabiyil Mukhtar. Pembelaan terhadap nabi yang terpilih. Di dalam buku itu, ini buku saya waktu itu niat untuk menerjemahkannya karena waktu itu ada penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari beberapa negara kafir, membuat karikatur Nabi Muhammad SAW, dan beliau adalah digambarkan sebagai seorang yang bengis, tukang bunuh, tukang kawin, dan seterusnya. Maka buku ini salah satu pembelaannya, pembelaan yang bagus dengan ilmiah. Dijelaskan bahwasanya dalam buku tersebut Nabi Muhammad SAW berjihad, dan yang dibunuh oleh beliau dengan tangan beliau bisa dihitung dengan jari. Sedangkan perang salib ditegakkan dan yang terbunuh sampai anak-anak kecil, wanita-wanita dibunuh. Diceritakan jalan-jalan penuh dengan mayat anak-anak kecil dalam perang salib tersebut. Silakan antum baca kejadian perang salib 1, perang salib 2. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu penulis mengatakan, wal adwu ma'rufun wa huwa sur'atu jarriha muttajihatan ila amakin a'da'i dinillahi tabaraka wa ta'ala, wad dhabhu huwa nafasul khair famin shiddati adwiha wa jarriha yakhruju minha hadzal nafas bihadzal saut. Tadi di dalam ayat disebutkan demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Nah, sekarang pensyarah ingin menjelaskan makna wal adiyati dhabha. Al adiyat dari kalimat al adu adalah berlari cepat, yaitu kuda-kuda itu berlari cepat menuju musuh-musuh agama Allah Subhanahu wa taala. Dhabha artinya adalah suara nafas kuda yang berlari cepat tersebut, terengah-engah. Karena sangat cepat berlarinya, keluarlah nafas dari kuda tersebut dengan suara tadi. Itu arti kata dhabha. Baik, lanjut. Fal muriyati qadha ay حوافرها مع شدة جريها وعدوها وسرعتها عندما تلامس الأرض الصلبة أو الحصى يتقدح منها السرور والنار، وهذا دليل على قوتها وسرعتها وقوة انطلاقها لملاقاة الأعداء. Yang artinya firman Allah tadi berbunyi wal adiyati dhabha fal muriyati qadha, yang artinya lalu kuda-kuda yang memercikkan api dengan pukulan kukunya. Kita tahu ada kaki kuda, di bawahnya itu ada kukunya, ya, kukunya keras dan biasanya ditempel dengan besi. Nah, apabila dia berlari dengan kencang, maka kukunya tersebut akan memercikkan api. Maksudnya kuku-kuku kuda itu karena sangat kuat lari dan kecepatannya, ketika menyentuh tanah keras atau batu kerikil memercikkan bunga api. Ini menunjukkan kekuatan, kecepatan dan kuatnya laju kuda tersebut untuk menghadapi musuh. Nah, kemudian selanjutnya fal mughirati subha. Al mughirat ay 'ala al-a'da' subhan ay waqt as-subh, wa hadha huwa al-ghalib
fi hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jayshihi yughiru 'ala al-a'da fi hadzal waqt. Yang artinya al-mughirati subha, lalu kuda yang menyerang di waktu pagi. Maksudnya adalah kuda-kuda yang menyerang musuh pada waktu pagi, yaitu di waktu subuh. Inilah yang kebiasaan menjadi petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pasukan beliau, yaitu menyerang musuh pada waktu tersebut. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berarti para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat ini adalah surat yang menjelaskan tentang agungnya keadaan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan dengan keadaan kuda yang dipacu dengan kencang di medan pertempuran sampai menimbulkan suara yang terengah-engah, sampai menimbulkan api pada kaki-kaki kuda tersebut, menebarkan debu-debu, dan masuk kuda-kuda tersebut di tengah-tengah musuh. Ini dalil menunjukkan bahwa syarafil khail, mulianya kuda jika digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan hanya sekedar memiliki kuda, tapi kuda yang digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Kalau boleh kita analogikan, yaitu mulianya kendaraan-kendaraan yang digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar mubahat, mufakharat, bukan hanya sekedar berbangga-bangga, bermewah-mewah. Ya. Dan ini harus diniatkan dari awal. Kendaraan-kendaraan yang kita miliki bukan hanya sekedar mubahat, berbangga-bangga, mufakharat, menyombongkan diri, bermewah-mewah di hadapan orang lain. Ya. Maka niatkan untuk mengerjakan ketaatan dengan kendaraan tersebut. Apalagi ketaatannya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Anfal ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum." Yang artinya, dan siapkanlah bagi mereka apa yang kalian sanggup untuk disiapkan dari kekuatan, yaitu berupa kuda-kuda yang memberi rasa takut kepada musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Ini sekali lagi menunjukkan kepada mulianya kuda jika digunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kuda, "Al-khail ma'qudun fi nawasiha al-khair ila yaumil qiyamah." Yang artinya kuda dia yang ada tali kekangnya. Kuda yang ada tali kekangnya akan senantiasa mendapatkan kebaikan sampai hari kiamat. Maksudnya kuda yang digunakan untuk berjihad, kuda yang digunakan untuk ketaatan kepada Allah, yang ada tali kekangnya, niscaya jika digunakan untuk kebaikan akan mendatangkan kebaikan, mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang wafat pada tahun 73 Hijriah. Nah, di dalam surat ini juga terdapat penjelasan bolehnya Allah bersumpah dengan apa saja dari makhluknya. Allah bersumpah dengan apa saja dari makhluk-makhluknya. Ya, kenapa? Karena Allah Al-Khaliq, Allah yang Maha Pencipta, Allah Al-Malik, Allah Sang Raja. Adapun makhluk maka tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah. Kenapa? Karena yang namanya sumpah tadi sudah saya jelaskan, ini annal halif ta'zim. Karena sumpah itu adalah pengagungan, dan pengagungan yang mutlak la yakunu illa lillah. Tidak boleh pengagungan mutlak kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga faedah dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, bahwa seorang hamba
hendaknya dia menggunakan apa yang dia miliki untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatannya fisik, kekuatan fisik, kekuatan pikiran, kekuatan lisan, ya, kekuatan harta, kekuatan kendaraan, kekuatan pangkat untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang misalkan, mohon maaf ya, ada orang misalkan mempunyai villa hanya sekedar untuk disewakan saja, ya, untuk dunia saja. Tapi alangkah indahnya villa tersebut dia gunakan untuk daurah-daurah, undang ustaz, menghadirkan siapa tanpa harus ada bayar-bayar, tidak mengapa. Ataupun menyediakan kendaraan yang digunakan oleh seorang pendakwah selama dia berdakwah, tidak mengapa. Ada kasus pada ikhwan, ada seorang ustaz dikasih mobil oleh seseorang. Kemudian sudah lama ustaz ini pakai mobil itu. Lalu datang orang yang lain, Ustaz, ini juga pakai mobil saya, yang itu dijual saja. Ustaz ini bingung, ini gimana nih? Lalu dia bilanglah dengan jujur Ustaz ini, Pak, mohon maaf, ini mobil yang lama bisa dijual Pak, nanti untuk keperluan yang lain. Oh jangan Ustaz, pakai aja sampai rusak. Jadi bingung dia. Ini berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ya, daripada nganggur di rumah hanya dipantengin hanya sebagai bahan barang pajangan, ini kan digunakan untuk kebaikan, untuk orang-orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti harus Ustaz ya. Dan saya berkata seperti ini bukan minta mobil. Ya, enggak. Cuma maksud saya contoh. Digunakan harta untuk ketaatan kepada Allah, untuk perjuangan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Yang punya percetakan, mencetak buku-buku dibagikan secara gratis. Yang punya uang membangun masjid, kemudian dihadirkan kajian-kajian di dalam masjid tersebut. Subhanallah. Dengan ini para ikhwah, dengan ini orang, mohon maaf, yang diluaskan rezekinya lebih mendahului daripada orang miskin yang sabar. Permasalahan yang ma'ruf di tengah di tengah para ulama, mana yang lebih afdal? Al-ghaniyus syakir amil faqirus sabir? Mana yang lebih afdal? Orang yang kaya bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Salah satu dalil yang paling kuat menunjukkan orang kaya bersyukur, salah satu dalilnya adalah yaitu Allah berfirman dalam Al-Quran tentang ayat-ayat jihad. Walladzina jahadu alladzina yujahiduna bi amwalihim wa anfusihim. Orang-orang yang berjihad dengan harta dan nyawa. Harta dulu. Di zaman Rasulullah SAW ada disebut dengan Jaisul Usra, pasukan dalam keadaan sulit. Paceklik di kota Madinah, tidak ada bahan makanan, tidak ada uang untuk berjihad. Sedih Rasulullah SAW. Maka datanglah Utsman bin Affan dengan 70 onta yang di atasnya semuanya ada makanannya lengkap. Makanya kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ma dharra Utsman ma fa'ala ba'da al-yawm." Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidak akan pernah mendapatkan keburukan atas apa yang dia kerjakan hari ini. Tidak akan pernah. Dijamin aman dunia akhirat oleh Rasulullah SAW atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan harta untuk ketaatan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian juga dan jangan digunakan malah untuk kemaksiatan. Ya, jangan digunakan untuk kemaksiatan. Saya kenal ada pengusaha yang punya tempat apa ya istilahnya, rekreasi ya.
sekian puluh hektar gitu. Dan itu digunakan untuk rekreasi. Ada kolam renangnya, ada water boomnya dan seterusnya. Nah di situ kan susah untuk menjaga aurat. Akhirnya beliau tutup itu. Padahal itu tempat sedang booming-boomingnya, sedang dikunjungi orang. Bahkan saya bertanya kepada yang mengawasnya waktu itu. Waktu itu Ustadz, kita dapat setiap bulan kadang-kadang 500 miliar. Setiap bulannya. Atau saya lupa setiap pekannya. 500 miliar Ustadz kita dapat. Kemudian Bapak cuma bisa mengatakan tutup, pokoknya saya tutup. Saya tidak ingin dapatkan dosa karena di sini perempuan buka aurat dilihat laki-laki yang bukan mahram. Itu yang namanya yutajir ma'allah, berdagang dengan Allah. Orang-orang yang berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan malah digunakan hartanya untuk bermaksiat kepada Allah. Kemudian dari ayat-ayat tadi kita ambil pelajaran juga bahwasanya orang yang beriman saat mengerjakan ketaatan, baik itu ketaatan-ketaatan yang praktis atau ketaatan-ketaatan yang non praktis. Praktis itu maksud saya seperti sholat, puasa, zakat, haji. Atau non praktis seperti berbakti pada orang tua, berbuat baik pada tetangga, menghormati tamu, beramal untuk agama Islam, membela agama Islam dengan hartanya. Maka pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat-ayat tadi adalah orang yang beriman kalau mengerjakan ketaatan maka dia harus dengan semangat. Kenapa? Karena seperti kuda tadi, dengan semangat. Wal 'adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha. Demi kuda-kuda yang dipacu dengan kencang sampai terengah-engah. Demi kuda-kuda yang kakinya keluar api saking kencangnya. Demi kuda-kuda yang menyerang musuh saat pagi dengan penuh dengan kekuatan. Maka semestinya seorang yang beriman saat mengerjakan ketaatan juga demikian, semangat. Semangat. Saya jadi ingat cerita Syekh Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Dalam keadaan sekarat, beliau masih sempat-sempatnya ngajar di Masjidil Haram. Di dalam sebuah kamar. Tidak ada jiwa yang seperti itu kecuali hasil dari keikhlasan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan menghasilkan perjuangan tanpa lelah. Garis bawah itu baik-baik. Keikhlasan menghasilkan perjuangan untuk Allah tanpa lelah. Dan ini harus disampaikan kepada generasi-generasi muda di zaman sekarang. Para pengajar-pengajar di pesantren, ya, kadang-kadang kan banyak hitungannya. Rapat sedikit ada hitungannya. Nah, susah. Gak bisa di dunia pesantren seperti itu. Gak bisa. Saya sering katakan kepada guru-guru saya di pesantren, kalau ingin kaya jangan di sini. Jadi pengusaha saya, pengusaha tambang, batu bara, jadi kaya. Jadi kalau untuk guru pesantren, ya sudah. Ini yang kita. Karena memang bukan di sini tempat untuk mengambil pahalanya, balasannya. Dia ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak akan pernah malu untuk mengatakan itu. Ya, karena ada sebagian orang yang mencela. Ustadz ini nanti dicekoki harus ikhlas, harus berjuang, harus tabah, harus sabar. Sedangkan mereka juga punya keluarga. Nah, kita katakan, kita tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan keikhlasan. Yang ingin lebih daripada yang sudah dikasih, maka silahkan cari di tempat lain, bekerja di tempat lain. Adapun di sini penuh perjuangan, penuh pengorbanan. Jangan disamakan dengan perusahaan. Rapat sedikit ada uang rapat, ada uang jalan, tidak bisa. Ya. Lembaga pendidikan Islam itu
mereka tujuannya adalah untuk mencetak ahli-ahli ilmu agama, dan itulah nanti pahala-pahala yang akan mereka dapat. Suatu ketika saya kumpul di masjid di Madinah waktu itu, diajak oleh Ustaz Firanda, ayo Din kita kumpul bersama anak-anak mahasiswa S2, S3. Oh saya nggak usah lah, antum aja, saya cuma S1. Enggak apa-apa. Sampai di sana beliau mengatakan, Ustaz saya dulu murid antum, Ustaz saya dulu murid antum. Kadang gurunya cuma sampai S1 tetapi muridnya berdakwah kemana-mana sampai S3. Pahala itu yang kita dapatkan. Jangan sampai seseorang malas untuk beramal saleh. Malas untuk beramal saleh. Semangat, harus semangat. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, bersabarlah dan selalu berusaha sabar, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Sabar, sabiru, sabar, dan berusaha sabar. Ya. Maka orang yang beriman tidak boleh lemah semangatnya untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa harus semangat untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a. Ay indama ta'ti bi hadhihi al quwwah wa hadhihi sur'ah ila haythu makan al a'da tuthiru al ghubar fi sahati al qital min shiddati al adu alladhi kanat alayhi hatta wasalat ila sahati al qital. Yang artinya, lalu kuda-kuda itu menerbangkan debu. Maksudnya adalah ketika kuda-kuda itu datang dengan kekuatan dan kecepatan menuju tempat musuh, ia menerbangkan debu di medan perang karena sangat cepat larinya, sampai akhirnya tiba di medan pertempuran. Nah, kemudian fawasatna bihi ay bil muqatili fi sabilillah wa huwa ala matniha jam'an ay jumu'al a'da فتأتي منطلقة وتدخل بالمقاتل عليها في صفوف الأعداء حتى يكون منه بإذن الله سبحانه وتعالى الفتك بهم. Nah, yang artinya kemudian kuda-kuda itu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Maksudnya adalah bersama orang-orang yang berperang di jalan Allah yang berada di atas punggungnya, kuda-kuda itu menuju kumpulan musuh, masuk membawa penunggangnya ke dalam barisan musuh, hingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala terjadilah serangan terhadap mereka. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadza huwal qasam. Ini adalah sumpah yang disebutkan dalam ayat tadi. Ini terakhir sumpah. Wal 'adiyati dhabha wal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Ini 5 ayat ini semuanya sumpah. Demi kuda yang dipacu dengan kencang, demi kuda yang kakinya mengeluarkan api, demi kuda yang menimbulkan debu-debu, demi kuda yang merangsek ke dalam barisan musuh, dan seterusnya. Nah, itulah sumpah-sumpah yang ada dalam ayat ini. Kemudian setelah itu, ammal muqsamu alaihi fahuwa bayanu halil insan. Innal insana li rabbih lakanud wal kanud huwal jahid lin ni'mati fahadha halul insani umuman yatafaddalu alaihi rabbuhu bi anwa'in ni'am wa sunufil minan fayakunu kanudan jahidan li ni'amillahi ta'ala alaihi wa fadlihi wa mannihi subhanahu wa ta'ala wa mumsikan syahihan bakhilan la yunfiqu wa la yabdhulu mimma ataahu Allah illa man sallamahu Allah wa najjah. Yang artinya, kalau tadi kan sumpah-sumpah semua. Orang kalau bersumpah kan, demi Allah saya akan begini gitu ya, itu sumpah. Nah, Allah bersumpah dengan 5 ayat. Demi kuda begini, demi 5 ayat. Kemudian baru Allah Subhanahu wa taala berfirman, adapun yang menjadi inti sumpahnya adalah penjelasan tentang keadaan manusia. Berarti keadaan manusia seperti ini, dan tidak akan
keluar keadaan manusia kecuali dengan seperti ini. Apa? Innal insana li rabbih lakanu. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar kepada Rabbnya. Apa maksudnya? Makna al-kanud, jangan kasih nama anak kanud. Kanud adalah orang yang mengingkari nikmat. Ya. Inilah keadaan manusia secara umumnya. Allah memberikan kepadanya berbagai macam nikmat dan anugerah. Namun ia menjadi orang yang sangat ingkar terhadap nikmat Allah. Ingkar terhadap keutamaan nikmat Allah. Ingkar terhadap pemberian Allah. Ia juga menjadi orang yang menahan diri, kikir dan bakhil. Ia tidak berinfak, tidak memberi dari apa yang Allah berikan kepadanya, kecuali orang yang Allah selamatkan dan Allah jaga. Inilah sifat manusia. Innal insana li rabbih lakanud. Kanut ada dua. Tidak mengingkari nikmat Allah, dan apabila dapat nikmat tidak mau memberi. Ya. Tidak mengingkari nikmat Allah. Mengingkari nikmat Allah itu apa? Lupa bahwa sang pemberi nikmat adalah Allah. Yang memberi kemuliaan adalah Allah. Lupa dia. Congkak, sombong. Seperti kisah 3 orang yang disembuhkan oleh Allah, lalu diberikan harta oleh Allah. Yang satu diberikan onta, yang satu diberikan sapi, yang satu diberikan kambing. Setelah sehat dan kaya, mereka lupa diri. Ini namanya kanut. Maka datanglah malaikat menguji mereka. Yang satu datang ke dalam keadaan seperti malaikat dalam keadaan seperti orang pertama yang ketika dulu masih penyakitan dan masih miskin. Botak miskin. Mohon maaf yang botak. Ya. Botak miskin, maksudnya dia penyakitan rambutnya, kemudian dia miskin. Kemudian malaikat yang menyerupakan diri seperti dia dulu ini mengatakan, wahai fulan, saya kehabisan bekal dan saya tidak bisa melanjutkan kecuali saya bersandar kepada engkau. Setelah bersandar kepada Allah, berikanlah saya bekal. Maka dia mengatakan apa? Keperluan banyak. Ya, al-hajah kathir, keperluan banyak. Kemudian malaikat ini ingin mengingatkan dia, kamu dulu itu penyakitan, kemudian miskin. Kata si malaikat, bukankah kamu dulu seperti saya, botak, kemudian miskin. Kemudian dia sombong. Nah, ini kanutnya. Dia lupa itu pemberian Allah. Kata dia, warathtu hadza kabiran an kabir. Aku mewarisi kekayaan ini dari mulai dulu. Kami ini terkenal keluarga kaya. Kami ini darah ungu. Kami ini terkenal keluarga kaya, darah biru. Bukan seperti, kenapa ke ungu ya subhanallah. Jadi begitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Dia lupa, ini namanya kanut, mengingkari nikmat Allah. Tidak menyandarkan apa yang dia dapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya kanud. Di samping kanud, yaitu mengingkari nikmat dari Allah, dia juga bakhil. Dapat nikmat tidak mau ngasih, tidak mau berbagi. Ya, tidak mau berbagi. Dan khusus untuk bakhil ini para ikhwah, ada perkataan menarik dari Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan qillatul jud su'udz dhanni bil mawjud. Orang yang bakhil, kikir, pelit, medit, koret, ya, ini adalah orang yang sedang bersuudzon kepada Allah yang maha ada. Orang yang bakhil, dia sedang bersuudzon kepada Allah yang maha kaya. Qillatul jud suudzani bil mawjud. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastami'u fi qalbil 'abdi al-iman wasyuhhu abadan. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah.
tidak akan terkumpul di dalam qalbu seorang hamba keimanan dan sifat bakhil selamanya. Tidak mungkin. Itu syai'ani diddan, dua hal yang bertentangan. Iman dan sifat bakhil nggak akan ngumpul. Ya, nggak akan ngumpul. Nah, kita lanjut. Kemudian penulis mengatakan, wa innahu ay hadzal insan ala dzalika la syahid ay yashhadu ala nafsi bihadhihi as-sifah adz-dzamimah wal khaslah al-mashinah, yang artinya dan sesungguhnya dia hal itu benar-benar menjadi saksi. Maksudnya manusia itu sendiri bersaksi atas dirinya dengan sifat yang tercela dan perangai yang tercela tersebut. Nah, yaitu bakhil tadi. Kemudian lanjutnya, wa innahu li hubbil khairi ay li hubbil khairi ayil mal la syadid nafsuhu la taqna'u mahma utiya minal mal yuhibbul mala hubban jamman aw hubban syadidan law utiya minal mali wadiyan la tamanna an yakuna lahu wadin akhar. Artinya, dan sesungguhnya dia, yaitu manusia, sangat kuat cintanya kepada kebaikan. Maksud al-khair di sini adalah harta. Wa innahu li hubbil khairi. Ya, maksud al-khair di sini adalah harta. Maksudnya jiwa manusia tidak pernah merasa puas berapapun harta yang diberikan kepadanya. Ia mencintai harta dengan kecintaan yang besar dan kuat. Seandainya ia diberi satu lembah harta, niscaya ia akan memiliki ingin memiliki lembah yang lain. Satu lembah harta, dia ingin lembah yang kedua, ingin lembah yang ketiga. Nanti saya akan sebutkan dalilnya. Kita baca dulu tafsirnya. Kemudian penulis mengatakan, "Tsumma nabbaha tabaraka wa ta'ala ala ma yu'inu al-'abda 'ala an-najati min hadhihi al-khisal was-salamati min hadhihi as-sifah." Yang artinya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan sesuatu yang dapat membantu seseorang hamba untuk selamat dari perangai-perangai buruk tadi dan sifat-sifat tercela tadi. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Afala ya'lamu ay al-insan idza bu'thira ma fil qubur. Hadza amrun jadirun bil 'abdi an yakuna 'ala dzikrin lahu wa 'ilmin bihi. Wa anna hadzal juhuda li ni'matillah wa hadzal hubba lil mali wal inkibab 'alayhi wal inshighala bihi amma khuliqa al 'abdu li ajli awjada li haqiqatil mali fihi ila anna hadzal 'abda sayamut thumma yub'atsaru ma fil qubur wa yaqumu an-nasu min quburihim lil mujazati wal muhasabah." Yang artinya, cara agar tidak bakhil, Allah berfirman, maka tidakkah dia, wahai manusia, mengetahui bila apa yang ada di dalam kubur dibongkar, dikeluarkan. Maksudnya kalau sedang bakhil, kalau sedang malas beribadah, ingat kuburan. Bahwa seseorang akan dikubur, kemudian nanti dibangkitkan dari alam kuburnya di hari kiamat. Ini adalah perkara yang sangat layak untuk selalu diingat dan diketahui oleh seorang hamba. Hendaknya ia mengetahui bahwa pengingkaran terhadap nikmat Allah, kecintaan berlebihan kepada harta, ketundukan hatinya kepadanya, serta kesibukan dengannya, yaitu dengan harta, sampai melalaikan tujuan penciptaan manusia, sampai lalai tujuan penciptaan dia gara-gara harta. Semuanya akan berakhir dengan kematian. Saya ulangi ya, kecintaan berlebih kepada harta, pengingkaran nikmat dari Allah, ketundukan hati kepada harta, terlalu sibuk sampai berlebih-lebihan dalam mencari harta. Saya dulu ketika masih bekerja di Arab Saudi sebagai penerjemah dan pendakwah dalam sebuah instansi resmi di Arab Saudi, saya sering bertemu dengan kawan-kawan TKI, tenaga kerja Indonesia. Kemudian sering saya nasihati. Kemudian mereka mengatakan, "Alhamdulillah Ustaz, kami dapat nasihat begini.
Padahal saya dulu dari Indonesia sampai di Arab Saudi, tujuan saya cuma satu, dalam benak saya cuma satu, memburu real dan dolar. Urusan ibadah nanti. Bagaimana aplikasinya untuk memburu real dan dolar? Begini Ustaz, jam 8 sampai jam 4 kami kerja. Nanti kan istirahat Ustaz. Habis sholat maghrib saya kerja lagi, ambil shift yang kedua di tempat lain. Nanti tengah malam jam 2 saya kerja lagi sampai subuh. Benar-benar memburu real dan dolar. Maka bagi yang seperti ini keadaannya, kadang-kadang ada orang yang, dan subhanallah ya Pak Eko, harta itu semakin tua semakin dia suka. Orang ini semakin tua semakin dia suka. Ada hadis yang menunjukkan hal itu, saya akan sebutkan nanti. Ya. Semakin tua dia semakin suka. Nah, maka yang seperti ini obatnya ingat mati, ingat kuburan. Hamba itu pasti akan mati. Kita semua akan mati. Kemudian apa yang ada dalam kubur akan dibongkar. Manusia akan bangkit dari kubur mereka untuk menerima balasan dan menjalani perhitungan, yaitu hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut. Wa hussila ma fis sudur ay yuhassilu fi dzalikal yaum man tawat alaihi sarairul abdi. Ini yang menarik, ini yang mengkhawatirkan. Dan ditampakkan apa yang ada di dalam dada. Maksudnya pada hari itu, di hari kiamat akan ditampakkan dan dikumpulkan apa yang tersimpan dalam rahasia hati seorang hamba. Baik, kita ambil beberapa pelajaran dari ayat-ayat yang sudah saya baca tadi. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa harus kuat di dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kuat dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ayat-ayat tadi yang sudah kita baca memberikan pelajaran kepada kita bahwa harus sering-sering muhasabah terhadap diri sendiri. Apalagi kalau seandainya sedang malas ibadah, sedang banyak melanggar maksiat, terutama sendirian. Maka sering-seringlah muhasabah. Bagaimana cara muhasabahnya? Mengingat tujuan penciptaan kita di muka bumi ini. Apa tujuan kita? Kenapa saya ada di sini? Ngapain saya ini di sini? Kenapa Allah ciptakan saya di sini? Itu yang kedua. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, ini sudah kita bahas tadi, yaitu gunakan harta untuk perjuangan Islam. Baik perjuangan di medan pertempuran atau perjuangan di medan tersebarnya ilmu agama dan amal-amal saleh. Tersebarnya ilmu agama dan amal-amal saleh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran selanjutnya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cara mengobati kufur nikmat adalah dengan mengingat bahwa kita akan mati dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara mengobati kufur nikmat, yaitu tidak merasakan nikmat Allah, nikmat itu datang dari Allah, tidak menyandarkan nikmat itu datang dari Allah, dia sombong kepada dirinya. Seperti Qarun, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapatkan harta sebanyak ini karena kepintaranku dalam mengurus harta, karena kepintaranku dalam berdagang. Ini namanya kufur nikmat. Karena semua pemberian, kelebihan, anugerah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, caranya adalah ingat baik-baik bahwasanya kita akan mati dan akan dibangkitkan dari kubur untuk hisab. Nah,
Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwa sifat dasar manusia sangat suka kepada harta. Sifat dasar manusia sangat suka kepada harta. Karena tadi disebutkan wa innahu li hubbil khairi la syadid. Dan sesungguhnya manusia sangat suka kepada harta. Kemudian juga ayat ini sama dengan surat Al-Fajr ayat 20. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian menyukai harta dengan kesukaan yang sangat besar. Itu sifat dasar manusia. Enggak ada yang tidak suka harta. Semuanya suka harta. Itu sifat dasar manusia. Bahkan kalau seandainya manusia mempunyai satu lembah harta, dia menginginkan yang kedua, dia menginginkan yang ketiga. Makanya kan beberapa manusia ada yang punya perusahaan, puluhan perusahaan. Nah, itu contoh nyata ini. Berarti nggak boleh dong Ustaz? Bukan nggak boleh. Memang sifatnya manusia begitu. Ya, yang tidak boleh adalah kalau dia punya puluhan harta tersebut, puluhan perusahaan tersebut, melalaikan dia dari ketaatan kepada Allah, melanggarkan dia dari larangan Allah Subhanahu. Itu yang terlarang. Adapun dia punya harta, maka itu sifat dasar manusia. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min mal, labtagha thalithan." Kalau seandainya anak Adam memiliki dua lembah harta, niscaya dia akan menginginkan yang ketiga. Padahal apa? Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Padahal nanti kalau sudah dikubur, tidak ada yang mengisi mulut kita kecuali tanah. Harta yang kita usahakan selama ini tidak akan pernah kita bawa. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang wafat pada tahun 93 Hijriah. Kemudian juga pelajaran dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi adalah bahwa tetapnya hari kebangkitan. Tetapnya hari kebangkitan. Karena disebutkan dalam ayat tadi, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Apakah ia tidak mengetahui apabila dibangkitkan, dibongkar di dalam kuburnya. Dan ayat ini persis seperti dalam surat Al-Hajj ayat 7. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dan ketahuilah bahwasanya hari kiamat akan datang, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah akan membangkitkan dari siapa saja yang ada dalam kubur. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Kemudian penulis mengatakan atau pensyarah mengatakan وحصل ما في الصدور أي يحصل في ذلك اليوم من طغت عليه سرائر العبد هذه سرائر العبد على ما كان عليه من شح وبخل وكنود وغير ذلك من الخصال الذميمة, yang artinya atas apa yang dahulu pada dirinya berupa sifat kikir, bakhil, ingkar terhadap nikmat Allah dan sifat-sifat tercela lainnya. Itu semua akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ya, dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kemudian Allah berfirman, "Wa inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir." Ay muttali'un ala amalihim al-zahirah wal batinah, al-khafiyah wal jalilah wa mujazihim 'alaiha. Wal khabir ismun min asma'illah wa huwa al-alimu bi bawatinil umur wa khafayal asya wa ka'ilmihi bi dhawahiriha wa alaniyatiha. Yang artinya Allah berfirman, sesungguhnya Rabb mereka pada hari itu benar-benar maha mengetahui keadaan mereka. Ya, keadaan mereka. Yaitu maksudnya Allah mengetahui amalan-amalan mereka, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, yang samar-samar ataupun yang jelas. Allah maha membalas atas amalan-amalan makhluknya. Kemudian Al-Khabir adalah salah satu nama Allah. Al-Khabir, salah satu nama Allah. Maknanya Allah zat yang maha mengetahui bagian dalam segala perkara.
hal yang tersembunyi ataupun yang terang-terangan. Itu namanya khabir. Bukan hanya sekedar maha mengetahui, akan tetapi mengetahui yang tersembunyi ataupun yang terang-terangan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kira-kira yang bisa disampaikan tentang tafsir surat apa? Al-Adiyat. Tafsir surat Al-Adiyat. Nah, tadi saya akan membacakan hadis tentang semakin tua semakin gila harta. Apa hadisnya? Yashibbu min husnan. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, yuhramu ibnu Adam wa yashibbu min husnan, al-hirsu 'alal mal wal hirsu 'alal umur. Anak manusia bisa masuk ke dalam fase haram. Haram itu super tua. Ada fase manusia itu 0 sampai 15 itu masa tufulah, anak-anak. 15 sampai 35 itu masa syababah, masa muda. 35 sampai 50 itu masa kuhulah, masa matang. Masa matang. 50 sampai 60 masa syaikhukhah, masa tua. 60 sampai 80 itu masa haram, super tua. Angkat tangan coba super tua sini. Maka perhatikan para ikhwan, hadisnya berbunyi begitu, yuhramu ibnu Adam. Anak Adam bisa masuk ke dalam fase masa super tua. Wa yashibbu min husna. Tetapi semakin tua akan semakin muda dari dirinya dua hal. Yang pertama al-hirsu 'alal mal. Yang pertama rakus terhadap harta. Yang kedua al-hirsu 'alal umur. Yang kedua sangat ingin panjang umur. Makanya kan kalau sudah berumur 45 ke atas atau 50 ke atas, yang biasanya ada minyak wangi, ini semuanya minyak kayu angin, minyak. Ingin tua sakit sedikit, langsung minum obat, langsung obat apa. Ya. Semakin tua semakin ingin hidup panjang. Itu manusia. Semakin tua semakin rakus harta. Itu manusia. Ya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pertanyaan Bapak-bapak? Nah, ada mic, jika ada yang ingin bertanya silahkan ya. Saya jawab pertanyaan ibu-ibu dulu. Saya ingin bertanya tentang pelajaran kita yang lampau terkait takdir. Apakah ini pemahaman yang benar? Takdir, rezeki, umur telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Dan saat kita memohon tambahan rezeki atau umur, seyogianya jumlah rezeki atau umur tidak berubah, melainkan jumlah keberkahannya. Misal, selama hidup rezeki ditakdirkan X miliar. Jika kita bersedekah sama dengan hartanya bertambah. Maksudnya adalah bertambah berkahnya karena bisa menolong orang dan akan kita bawa pahalanya untuk di akhirat kelak. Apakah ini yang dimaksud dengan pertambahan, Ustaz? Jawabannya iya, salah satu maknanya seperti itu. Jadi begini para ikhwan, takdir kita sudah ditetapkan oleh Allah. Rufi'atil aqlam, pena yang mencatat takdir itu sudah diangkat. Wajaffatis suhuf, lembaran-lembaran Lauhul Mahfuz yang tercatat takdir-takdir tersebut sudah kering, tidak akan pernah berubah. Allah berfirman dalam Al-Quran, yamhullahu ma yasha' wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah terserah menghapus dan menetapkan, tapi di sisi Allah ada ummul kitab, yaitu buku induk. Buku induk takdir itu tidak akan pernah berubah.
Ya, dan yang mengilmui itu hanya Allah. Dan Allah menulisnya dengan ilmu pengetahuannya yang azali. Ilmu pengetahuan yang tanpa batas, tidak ada awalan, tidak ada akhirat. Di sini bedanya manusia dengan Allah. Ustaz, kalau saya begini nanti, tetapi endingnya begini, kok bisa ya Ustaz? Nah, itu karena ilmu kita nggak nyampe. Saya sering menggambar seperti orang bawa HP, kemudian naik pesawat, HP-nya ikut naik pesawat dalam keadaan masih sinyalnya tidak di airplane mode, maka di atas pun dia tidak bisa menerima sinyal. Nah, begitulah otak manusia, tidak akan pernah sampai kepada pembicaraan takdir karena dia tidak tahu ilmu yang tercatat di dalam kitab Lauhul Mahfuz tersebut apa saja. Akhirnya dia merasa bingung. Makanya Allah sering mengatakan inna dzalika 'ala Allah yasir. Semuanya tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz dan itu mudah bagi Allah. Kenapa? Karena Allah mempunyai ilmu pengetahuan. Itu pegang ya, baik-baik. Baik. Jadi intinya takdir kita sudah ditetapkan oleh Allah. Di dalam kitab Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Baik. Kalau sudah dipahami itu, sudah diyakini itu, maka ada hadis-hadis yang berbunyi dan dia menunjukkan kepada perubahan takdir seperti la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Satu. Yang kedua, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimah. Yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung hubungan rahim. Ini dalil yang menunjukkan bahwa ada perubahan takdir. Maka jawaban yang pertama, yang paling mudah adalah bahwa yang berubah berkahnya. Jadi misalkan kalau seandainya dia berdoa, maka berubah doa takdirnya dalam keberkahannya. Saya beri contoh, ya Allah berikanlah saya rezeki yang luas. Kemudian dia takdirnya hartanya cuma sampai 10 miliar ketika dia masih hidup. Tapi karena dia berdoa, seakan-akan dia memiliki 100 miliar karena keberkahan harta tersebut akibat doa tadi. Paham? Dan itu yang disebutkan oleh si ibu penanya. Begitu juga apabila dia menyambung hubungan rahim, maka takdirnya akan berubah, yaitu keberkahannya. Ustaz, nah ini kita berpikir dengan otak kita. Ustaz, berarti kan ada tertulis dua tuh, ada opsi dua. Kalau ente begini, begini. Kalau ente begini, begini. Nah itulah batas kemampuan manusia berpikir. Ya, lalu Ustaz, yang ditentukan misalkan A. Kalau dia begini maka akan jadi begini. Gimana ya Ustaz? Nah disitulah batas kemampuan kita berpikir. Paham ya maksud saya? Disitulah kita tidak boleh menggunakan akal kita lebih dalam karena berhadapan dengan ilmu pengetahuan Allah yang maha luas. Huwal awwal wal akhir. Dialah Allah yang awalan dan akhiran. Artinya apa? Ilmu pengetahuan Allah tidak ada awalannya, tidak ada akhirannya. Al-zahir wal batin, yang atas dan bawah. Artinya apa? Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, taib. Berarti Ustaz, bagaimana jawabannya tadi? Berkahnya yang berubah. Kalau dia berdoa, kalau dia menyambung hubungan rahim, maka umurnya dipanjangkan, dalam artian umurnya mungkin 63 tahun saja. Tetapi karena menyambung hubungan rahim, maka menjadi panjang. Menjadi panjang berkahnya. Pahalanya mengalir kepada dia terus. Seperti itu. Paham ya para ikhwan? Baik. Ada jawaban yang kedua dan ini lebih ilmiah. Jawaban yang kedua adalah bahwa yang berubah adalah perubahan pada pencatatan selain di dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz. Karena begini para ikhwan. Nah, makanya dia agak ilmiah karena panjang penjelasannya. Kita di dalam tahapan beriman kepada takdir itu ada 4 tahapan. Yang pertama, mengimani bahwa Allah mengilmui semua ketetapan yang Allah telah tetapkan. Yang kedua, apa yang Allah telah tetapkan Allah tulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz, ilmu penulisan. Yang ketiga, apa yang Allah telah tetapkan di dalam kitab Lauhul Mahfuz itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, apa yang Allah tetapkan berdasarkan ilmunya
dan dituliskan dalam kitab Lauhul Mahfuz dengan kehendak Allah, semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah. Baik. Nah, ketika kita berbicara penulisan tadi, ada 4, ilmu, kemudian penulisan, kemudian kehendak, kemudian penciptaan. Ketika berbicara penulisan, ternyata Allah bukan menulis hanya di dalam kitab Lauhul Mahfuz saja ketetapan-ketetapan tersebut, tetapi juga ada penulisan harian, ada penulisan tahunan, ada penulisan bulanan, ada penulisan yang ada dalam catatan malaikat. Nah, yang berubah adalah penulisan-penulisan ini. Paham ya para ikhwan? Contoh misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna fiha mundzirin. Inna kunna mundzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalam Lailatul Qadar ditentukan rinci takdir-takdir. Nah, di sini terjadi kebingungan lagi oleh otak kita. Ditentukan rinci takdir-takdir. Ustaz, bukankah rincian takdir sudah dalam kitab Lauhul Mahfuz? Maka jawabannya iya. Dan itu tidak berubah. Dan di situ ada endingnya. Sedetil-detilnya ada di situ. Dan malaikat tidak mengetahui apa yang ada di situ. Makanya ada pencatatan malaikat di setiap malam Lailatul Qadar untuk takdir 1 tahun. Untuk takdir 1 tahun. Begitu. Jadi yang berubah adalah apa yang tertulis dalam buku pencatatan malaikat. Itu yang berubah. Itu lebih ilmiah daripada yang ibu bawa tadi, bahwa yang berubah adalah berkahnya. Tapi juga disebutkan oleh para ulama jawaban yang ibu bawakan tadi. Intinya yang ibu sebutkan benar. Wallahu a'lam. Tentang sabar tertinggi, di mana sabar itu bertingkat-tingkat. Baik, mohon penjelasan tentang sabar tertinggi, di mana sabar itu bertingkat-tingkat. Jawabannya iya, sabar bertingkat-tingkat. Sabar yang paling rendah, sabar menghadapi musibah. Kenapa? Karena kita cuma menahan lisan, menahan kalbu, menahan anggota tubuh. Musibahnya datang, kita minta, kita tidak minta, karena sudah ditetapkan oleh Allah. Tugas kita cuma menahan lisan, tidak mengucapkan kecuali yang Allah ridhai. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika meninggal anak laki-laki beliau yang ketiga, Ibrahim, beliau menangis. Kemudian ditanya oleh para sahabat, "Ma hadzal buka?" Wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis? Alam tanhan 'anil buka? Bukankah engkau melarang kita untuk menangis? Kata Rasulullah SAW, "Innal 'aina la tadma." Air mata berguguran. Wa innal qalba la yahzan. Hati sedih. Wa la naqulu illa ma yarda rabbuna. Dan kita tidak mengucapkan kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sabar paling rendah, yaitu menahan lisan, menahan qalbu, tidak menggerutu, kemudian menahan anggota tubuh. Sabar di atasnya sabar menjauhi maksiat. Karena ada proses menjauh. Ya, sabar menjauhi maksiat. Seperti misalkan dalam hadis 7 orang yang dinaungi oleh Allah dengan naungan Allah pada hari kiamat. Salah satunya adalah seorang lelaki yang diajak oleh perempuan yang cantik dan mempunyai pangkat untuk berzina. Kemudian dia sabar mengatakan inni akhafullah, padahal dia yang diajak, padahal dia punya kesempatan, tidak ada sesuatu yang menahannya. Maka dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar menjauhi maksiat. Sabar yang paling tinggi adalah sabar mengerjakan ketaatan. Sabar mengerjakan ketaatan. Karena di situ perlu usaha, effort, keluar tenaga, keluar keringat, keluar harta, keluar darah seperti jihad di jalan Allah. Keluar harta seperti berhaji, berkorban, berzakat, bersedekah, bangun masjid, bangun sekolahan Islam dan seterusnya. Ya, keluar harta. Nah, atau keluar perasaan, pengorbanan perasaan seperti seorang anak berbakti pada orang tua. Semakin tua semakin sulit diatur orang tua. Jangan makan coklat, kata si nenek. Aku pengen gimana? Nggak boleh marah tuh. Nggak boleh marah. Saya suatu ketika ada kawan saya di Jakarta juga.
dia bawa saya ke rumahnya. Kemudian saya lihat bapaknya sedang tidur di atas kasur gitu. Ini Ustaz nih, kata, nunjuk bapaknya. Sudah dinasihati Pak, jangan naik tangga. Nanti naik tangga bapak jatuh. Kalau jatuh nanti tulangnya patah, susah sembuhnya. Karena bapak umurnya 70 ke atas. Ini kejadian kan? Lihat nih Ustaz. Ini nih manusianya. Dia pun kesal sama bapaknya ya. Maka saya bilang, ya nggak boleh sebegitu. Harus sabar. Ya, harus sabar. Makanya kan ada hadis Rasul SAW wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah imma yablughanna indakal kibar ahaduhum. Kalau salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya tua, maka dan dia hidup di sisimu bersamamu, maka sabarlah. Ya, sabar. Karena semakin tua semakin susah. Ya. Ada seorang anak bawa hadiah, sudah dia dari luar negeri bawa hadiah tas untuk ibunya. Semangat ya, bawa ditenteng dari luar negeri, nggak mau masuk bagasi, takut rusak. Oh ditenteng. Dan itu sebuah keseriusan. Dan saya jujur, saya untuk mungkin sebagai tahaddusan bin ni'mah, saya sering sekali bawa kalau keluar kota, saya bawa makanan atau apa gitu yang dikasih, yang saya beli gitu ya, untuk saya kasih ke istri. Saya bawa tenteng. Kemudian saya kasih, ini abah bawa dengan tangan. Saya kasih. Agar tahu nilai perjuangan suami. Ya. Ini saya bawa, saya beli dan saya bawa dengan tangan saya. Meskipun lama, di pesawat lama harus bawa. Nah, ada seorang anak kadang-kadang dia ingin bakti pada orang tuanya. Dia belikan tas, kemudian dibawa, dia tenteng sama anak tersebut sampai rumah. Sampai rumah yang pertama kali dia kasihkan ibunya. Bu, ini tas saya bawakan langsung. Saya bawa tidak masuk bagasi. Saya bawa dengan tangan saya jaga. Apa kata ibu? Aku nggak suka warnanya, kasih aja yang lain. Sudah. Diam. Tidak boleh menggerutu. Capek-capek bawa nggak suka, nggak boleh. Durhaka itu. Iya. Itu pengorbanan lebih berat dibandingkan berkorban mengangkat senjata melawan musuh. Ya, makanya Rasulullah SAW kan bersabda, "Fafihi ma fajahid." Berjihadlah mengurus kedua orang tua. Disebut oleh Rasulullah SAW kata-kata berjihad. Kenapa? Karena kadang-kadang perlu pengorbanan, bukan hanya harta, tetapi perasaan kadang-kadang lebih berat. Apalagi seorang laki-laki ya, anak laki-laki. Anak laki-laki ini kan diantara dua perempuan, yang satu istri, yang satu ibu. Dan biasanya jarang yang akur antara mertua perempuan dengan menantu perempuan. Itu sudah international crime. Jarang akur itu. Kenapa? Karena perempuan itu punya sifat cemburu. Cemburunya sangat tinggi. Ya. Maka kadang-kadang seorang suami ketika di dalam kamar dia menghadapi istrinya yang menangis terseduh-seduh. Ketika keluar kamar dia menghadapi ibunya yang marah-marah. Oh ya, bayangkan gimana? Saat itu kuncinya ada pada suami. Dengan minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan menyalahkan ibunya, bukan memojokkan istrinya. Kuncinya ada pada suami. Kuncinya ada pada seorang anak laki-laki yang pada saat itu juga dia sebagai suami. Jangan pernah menzalimi istri dan jangan pernah durhaka kepada ibu. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz tadi dikatakan semakin tua semakin gila harta. Nah, kata-kata gila dirubah deh kayaknya. Kayaknya terlalu ekstrim ya. Semakin tua semakin rakus, sama aja ya. Semakin tua semakin suka harta gitu ya. Nah, bagaimana jika jika sudah tua tetapi merasa semua cukup? Dan bagaimana jika kematian tidak ada tidak ada hisab dan azab, bolehkah ingin diwafatkan? Bagaimana jika sudah tua tetapi merasa semua cukup? Kan
Bagaimana jika kematian tidak ada hisab dan adab, bolehkah ingin diwafatkan? Oh, maksudnya mungkin ketika dia sudah tua, dia merasa aman nih, tentram, nyaman, lapang hidupnya. Kan orang ada yang di masa tuanya sudah rumah dekat dengan masjid, hidup sangat lapang, anak bakti semua. Kayaknya nggak sulit-sulit hidup di hidupnya gitu. Boleh nggak dia minta wafat? Karena kayaknya udah bosen. Di dunia udah dapat semua nih, gitu. Sama seperti orang kalau sudah umur 40-an kan biasanya sudah mulai mapan umur 40-an. Sudah ada istri, sudah ada anak, sudah ada rumah, sudah ada kendaraan, mobil, motor, apalagi ya, poligami kayaknya deh. Nah, itu kebiasaan tuh begitu. Ya. Apalagi kalau sudah diluaskan rezekinya, nah seperti itu. Nah, ini ada orang tua yang mungkin bertanya seperti itu. Dia sudah tua, umur tadi tua atau super tua tadi, 50, 60 atau 60 ke 80. Semuanya sudah lengkap, anak-anak soleh semua, kemudian sudah berkeluarga semua, cucu sudah banyak, sudah bosan dunia, boleh nggak dia minta mati? Maka jawabannya para ikhwah, tidak boleh. La yatamannayanna ahadukumul maut bi dhurrin nazala bih. Tidak boleh salah seorang bercita-cita sekali-kali pun untuk mati, apalagi karena musibah yang dia dapatkan. Kenapa tidak boleh juga? Itu hadisnya, tidak boleh bercita-cita mati. Kenapa tidak boleh juga bercita-cita mati? Karena Rasulullah SAW mengatakan, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia terbaik adalah yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Contoh misalkan, orang yang panjang umurnya, sebentar lagi dia akan dapat ke Ramadan lagi. Maka di dalam Ramadan itu, kalau dia berpuasa, mendapati bulan Ramadan, bisa tarawih lagi, dia akan diangkat derajatnya dibandingkan yang tidak mendapati bulan Ramadan. Jadi intinya tidak boleh berangan-angan mati. Wallahu a'lam. Mohon penjelasannya. Kan dikatakan kata-kata adalah doa. Kalau kita mengingatkan seseorang dengan kata-kata jangan begini atau begitu, nanti begini begitu. Seperti yang Ustadz contohkan, seorang anak mengingatkan orang tuanya untuk tidak naik tangga, nanti jatuh, bagaimana menurut Ustadz? Nah, jawabannya tidak semua seperti itu ya. Tidak semua kata-kata menjadi doa, tidak. Tetapi itu kan peringatan seorang anak kepada orang tuanya. Jangan sampai kemudian dia menganggap bersalah, ini salah saya, kenapa saya melarang orang tua? Kan jadinya begini. Jadi seperti itu. Tidak semua seperti itu juga. Wallahu a'lam. Mohon nasihatnya untuk para pengajar Al-Quran, baik yang didatangkan atau datang pelajarannya ke rumah. Apakah ada aturan syar'i yang sebaiknya bagaimana? Apakah boleh guru datang untuk mengajar ke rumah atau harusnya didatangkan? Dan dengan bayaran atau mukafahnya bagaimana? Karena khawatir masuk ancaman seorang alim yang pertama masuk ke dalam neraka. Bagus bertanya. Jawabannya adalah tidak mengapa kita meng-hiring orang untuk mengajari kita. Tidak mengapa. Kemudian habis itu kita kasih hadiah. Tidak mengapa. Dan yang mengajar pun menerima hadiah tersebut tidak mengapa. Karena Rasulullah SAW mengatakan, inna ahaqqa ma akhadtum ajran kitabullah. Sesungguhnya balasan yang paling hak, paling benar, paling berhak kalian ambil atasnya adalah mengajar Al-Quran. Yang tidak boleh adalah mematok, karena itu ada semacam niatan khusus, oh saya ngajar Quran karena ingin dunia. Nah, ini tidak boleh. Tapi kalau dikasih, kemudian dia tidak terlalu memasang harga sekian-sekian, saya mau ngajarin bu, satu hurufnya 1 juta, satu huruf. Ini jangan, nggak boleh. Tapi kalau seandainya dia dikasih, itu tidak boleh. Sama dengan ustadz yang ngajar. Ustadz yang ngajar, kalau seandainya dia perbaiki niatnya sebelum ngajar untuk mengajarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian nanti ada hadiah-hadiah yang datang, itu dia bahkan
lebih baik dia terima, jangan dia tolak, karena untuk menghormati yang memberi hadiah. Wallahu a'lam. Asalkan dia niatannya hanya untuk menyebarkan agama Islam, mengajarkan Al-Quran, maka tidak mengapa jika hadiah itu datang. Wallahu a'lam.